Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua JP Story. Pada video kali ini gua akan bahas tentang teror yang menimpa para pemain timnas Malaysia. Namun sebelum gua lanjutkan pembahasan ini, silahkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan tentunya like dan komen jika kalian punya masukan atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan sepak bola. Ya, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan teror yang menimpa 3 pemain timnas Malaysia. Yang pertama ada Ahya Rashid, lalu juga Faisal Halim dan Safiq Rahim. Ahya Rashid ini kena teror. Dia dipukul kepalanya sampai mengalami cedera dan harus dirawat di rumah sakit. Dan bukan hanya dipukul, ini dompet dan ponselnya diambil. Lalu juga Faisal Halim yang menurut gue ini paling parah ketika dia berada di suatu keramaian di pasar pembelanjaan, dia disiram dengan air keras. Lalu juga ada Safiq Rahim yang memang ketika mengendari mobil ini mobilnya dipepet, atau juga terjadi kalau nggak salah terjadi baku hantam yang memang gue baca beritanya. Dan tentunya aksi-aksi teror ini bukan sembarang aksi. Ya. Di Indonesia ini mirip dengan kejadian yang menimpa Novel Baswedan. Jika memang Novel Baswedan baru pulang berjamaah subuh ini disiram matanya dengan air keras. Menurut gua yang kejadian yang menimpa Faisal Halim ini hampir mirip dengan kasus yang menimpa Novel Baswedan. Ya, kita tahu sendiri bahwa Novel Baswedan bukan hanya sekedar diserang, tapi memang Novel Baswedan diserang karena suatu alasan. Ya, kita tahu sendiri bahwa Novel Baswedan itu adalah seorang penyidik KPK yang dia banyak menyimpan rahasia-rahasia dari para pejabat. Dan menurut gua kasus yang menimpa Faisal Halim pun itu persis sama. Ya, gini loh, gua akan menggunakan sistem praduga tidak bersalah kalau dalam ilmu hukum. Jadi gini, ketika mendapatkan atau ketika ada peristiwa seperti ini, itu pasti ada hubungan dengan sebab akibat atau hubungan kausalitas. Nah, mungkin juga ya orang random atau orang asing gitu dengan hobinya menyiram gitu ya, dan targetnya dia tidak tahu siapa, main siram-siram aja, itu gak mungkin. Dan yang disiramkan ini adalah air keras. Ya, untuk mendapatkan air keras minimal lu harus punya akses dulu ke farmasi atau ke pabrik-pabrik yang memang mengolah bahan-bahan itu. Jadi gak mudah menurut gua untuk mendapatkan air kerasnya. Ya. Dan memang air keras juga tidak dijual di sembarangan di pasar-pasar atau di toko-toko. Jadi ini kemungkinan ada suatu hal yang menurut gue ini sangat sensitif, dan ketiga pemain ini itu menjadi kunci penargetan. Entah mungkin itu dari berhubungan dengan pemerintah atau berhubungan dengan individu yang ketiga orang ini punya kartu asnya, atau mungkin ada sesuatu hal yang lebih dari itu. Nah, menurut gua ini harus segera ditelusuri. Ya, kasus ini jangan dibiarkan begitu saja, apalagi ini menimpa aset pemain sepak bola. Meskipun Malaysia adalah rival Indonesia, tapi ketika memang ada kasus seperti ini, kita pun ikut prihatin. Ya, kita ikut prihatin dan kita pun sangat menyayangkan gitu. Apalagi Faisal Halim ini adalah salah satu striker timnas Malaysia yang memang dia punya kualitas, dia aset, dia pun masih muda, masih dalam masa keemasannya kalau dalam sepak bola. Jadi ini bukan hanya sebarang kasus ya, bukan hanya sebarang kasus yang memang orang random gitu ya bawa air keras lalu disiramkan ke orang yang memang nggak tahu siapa orang itu, nggak mungkin. Apalagi ini menyangkut para pemain timnas sepak bola. Bukan hanya bukan dan juga bukan secara kebetulan. Ini sudah direncanakan. Ya, ini sudah direncanakan. Oke, itu yang pertama. Jadi menurut gua bukan silahkan lagi, harus diusut tuntas ya oleh kepolisian Malaysia. Ini apa motif dibalik penyerangan ini? Dan tentunya kejadian yang menimpa para pemain timnas Malaysia ini tidak terulang di kemudian hari, karena memang ini sangat fatal, ini sangat terkutuk ya. Bagaimanapun
orang-orang itu adalah aset penting untuk bangsanya. Kita jangan sampai membuat aset itu malah menjadi bumerang tersendiri untuk timnas sepak bola Malaysia. Ya. Dan semoga kejadian itu tidak terjadi di Indonesia ya. Semoga kita jauh lah dari hal yang memang bersifat seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Silahkan like jika Anda menyukai video ini, lalu subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda agar channel gue tentunya semakin ramai, semakin seru. Karena gue akan selalu membagikan informasi-informasi yang penting, yang akurat dan tentunya netral. Ya. Terima kasih, gue JP Story. Salam.